اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغنائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغنائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم ودم وتفضل وبارك بجلالك وكرمك وزين بارك واصرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الكلمة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده سرا يا رب زده سرا يا رب يا كرمة والتنظيم ورفة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى أنزل الفخر عليك الجديد ساداتنا وإمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Ya Allah colongan. Colong. Berizin ya. Kiai izin ya. Kiai izin ya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع إخوانه
minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin, thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi, wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru-guru kita yang hadir di sini, Yang Mulia Ayahanda Kiai Haji Azhari, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, mata'amallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Yang Mulia Ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Syamsuri SH, mata'amallah bituli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Nahrawi Yusuf, mata'amallah bituli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Kakanda Al-Ustaz Haji Haryadi, Al-Ustaz Syarif Nazir, Bapak RT Nurdin, Kang Asep, Bapak RT Yahya, biasanya Ustaz Rusli yang saya muliakan, Ayahanda Pak Haji Heri, Pak Haji Abdul Syakur, seluruh jamaah Syah Sulaiman, Kom Ismet ya, yang paling ganteng ya. Kang Dodi ya, makasih Kang Dodi bantuannya tadi, biar barokah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak mengurangi hormat saya, cinta saya, mudah-mudahan semuanya Allah limpahkan sehat walafiat, Allah berikan kita bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa takhatti ar-riqab illa li furjatin wal murur baina yaday al-musalli iza kamulat syurutus sutrah wa madd ar-rijli ila al-mushaf iza kana ghairu murtafi'in wa kullu syai'in ila al-muharrami wa takhallufun an wajib. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya bahasan kita yang termasuk ma'asir rijli, maksiat kaki, adalah takhatti ar-riqab, melangkahi pundak orang. Biasa kan tuh ya, kalau Jumatan apa Id apa-apa gitu ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya, yang penting ada ini, ada ilatnya, illa li furjatin, kecuali ada furjah. Furjah itu ada yang kosong gitu, ada yang kosong boleh kita lewat. Umpamanya sab kelima ada yang kosong tuh, orang keluar tuh batal, datang orang satu lagi dari belakang situ, ngelewatin, duduk di situ boleh. Itu pun dengan satu catatan, yang berkenan untuk ngisi itu yang paling depan dia gitu. Tercari di depan antum nih kan kosong nih, orang keluar lagi duduk begini, bukan lagi sholat, bukan lagi duduk. Yang berhak ngisi itu antum, yang paling depan di
saf yang kosong. Nah, antum belum iya. Nih kucing nih ya. Dia alim terlama nih. Ustaz Haji Badrun, Ustaz Bakhir, sehat ya? Ya. Izin lanjut Ustaz ya. Ustaz, izin lanjut ya. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Saya ulang sekali lagi. Salah satu maksiat kaki adalah takhatti ar-riqab. Suka melewati Kang Pramono, Pak De Pramono suka melewati pundak orang. Sering terjadi ketika sholat Jumat, sholat Id, sholat hari raya lah gitu ya. Atau termasuk juga kalau lagi maulidan gitu, lagi apa namanya acara lah gitu ya, boleh ngelewatin pundak orang dengan catatan ada di selak-selak depan itu yang kosong satu, dan itu pun nunggu. Kalau umpama yang di depannya itu kosong dia kagak maju baru boleh gitu. Di depan Ustaz Syarif kosong nih, orang baru datang langsung masuk, jangan dulu lihat kondisinya, yang di depan maju enggak, yang di depan maju, yang gantiin Ustaz Syarif ada enggak, gitu jadi caranya. Kalau kita kan main kagak ya, main langsung nemplok aja begitu. Jangan yang kosong, jangan udah rapat masih aja misia. Rapat Pak, bisa ini ntar kalau diri. Ngakalin aja. Pak, mohon maaf Pak, udah sempit Pak. Kamu belum pernah haji sih, dia begitu. Belum pernah haji. Di sono begitu, diharap. Jangan disamain, di sono mah. Kalau sono memang jangan kata sono nggak ada. Kita sholat ngadepan aja kan sono boleh ya. Namanya pusatnya, sentralnya. Yang kedua udah umul balwa kalau di sana mah udah nggak bisa nolak, pasti melangkahi. Kalau sekarang pakai etika, melangkahi pundak orang haram hukumnya, kecuali ada yang kosong, yang benar-benar kelihatan kosong satu. Ini udah rapet semuanya. Kayaknya gue geser bisa nih, nah itu nggak boleh. Kayaknya gue geser bisa, itu namanya bukannya furjah. Jelas nggak sampai sini? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini mumpung saya ingat ya, tempo hari ada jamaah ngasih video, saya nggak sebut siapa ya, maksudnya biar kemana nih arahnya nih kita ngikutin nih. Jadi dalam video itu ada seorang dai lah ya, dalam ceramahnya yang menggelegar, yang penuh semangat, dengan tegas dia mengatakan, seandainya kalau ada khatib sedang khutbah ya Bang Salam, kalau ada khatib lagi khutbah, ada makmum datang, ada orang baru datang nih khutbah Jumat, jangan sholat langsung duduk, jangan kata sholat, gegarukan aja kagak boleh, bisa batal kalau sholat, bisa kagak sah itu rukun khutbahnya, otomatis sholatnya kagak sah. Allahu Akbar. Jawab nggak? Jawab nggak? Ya udah jawab sama. Saya sih paham dalilnya. Maksudnya begini, Pak Pramono, antum ngaji jangan satu, jangan. Makanya kan bener prediksi daripada Imam Malik, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa orang yang belajar fikih aja nggak belajar tasawuf, judes niatnya nih, dengki. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa orang belajar tasawuf dan belajar fikih, siapa orang yang belajar tasawuf saja dan nggak belajar fikih, maka seperti kafir zindik. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa. Siapa orang yang belajar fikih plus belajar tasawuf, faqad tahaqqaqa. Itulah ilmu hakikat. Alus jadinya. Saya khawatirnya begini,
dai ini udah di medsos tuh udah naik. Kan masalah naiknya kan masing-masing orang ya. Masalahnya bukan itunya, tapi masalahnya masyarakat ketika menilai dia, oh ini yang mahabbah ke ini, orang tuh akan ngikutin dia. Dia berani mengatakan gegarukan aja kagak boleh dengan khutbah. Ya Allah ya Karim. Ya kita bahas sekarang. Begini. Yang pertama, saya mengawali daripada perkataan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, seorang wali besar, seorang qutbul aqtab, sejajar dengan Al-Imam As-Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wafatnya beliau terus, nah pada zamannya dipegang tabuk kewalian itu oleh Abil Hasan Asy-Syadzili, pencetus thariqah Syadziliyah. Tidak ada orang yang lebih alim, lebih soleh pada saat itu. Dia mengatakan begini, kun faqihan sufiyan wala aksa. Jadilah kamu ahli fikih yang sufi, jangan kebalik. Sufi yang faqih, jangan. Maksudnya ente ini yang masih muda-muda, jangan banyak wirid dulu, jangan. Masih mau puasa, jangan. Lu kurus coba bagi sawah Yusuf, jangan. Banyakin berkarya, banyakin energi, banyakin kita punya inovasi, harus kita punya visioner ke depan. Dan banyakin belajar ilmu fikih. Fikihnya udah mantep, baru asah dengan tasawuf. Jangan sebaliknya, tasawuf dulu baru fikih. Ini kan masing-masing ya. Ada juga yang mengatakan sufi dulu baru fakih, masing-masing. Nah kita ngomong, saya bilang tadi kita ikut daripada kaulnya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Yang pertama, fikih dahulukan. Bagaimanapun kita bersentuhan dengan norma hukum, dengan kita dimanapun hidup pasti bersentuhan dengan norma hukum, karena kita muslim dan mukallaf. Oh ini waktunya sholat, apa nih rukun-rukun sholat? Oh berarti harus wudhu, kita kudu ngerti. Oh kita makan ini boleh nggak ya? Oh kita makan itu boleh nggak ya? Oh ini uang haram nggak ya? Nah itu kan namanya hukum fikih. Jelas sampai sini? Kalau yang namanya tasawuf nggak ngomong norma hukum. Kalau ngomong tasawuf itu moral hukum, akhlak, etika, adab, tutur kata semua dibales di sini. Dua-duanya belajar. Namun dalam konsep keseharian dahulukan dulu fikih, baru tasawuf. Nah sekarang begini, bagaimana jawaban daripada fuqaha? Saya gak usah ngomong di Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, saya gak usah ngomong di Al-Iqna, gak usah. Satu aja, Syarah Fathul Qarib, Fathul Hadi Ar-Raqib ala Syarhi Fathul Qarib Al-Mujib. Di situ jelas dikatakan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Datang seorang sahabat, langsung duduk, niatnya menghargai Rasul, jangan sampai terganggu khutbahnya. Jelas sampai sini? Rasul negor. Ya fi, Rasul negor. As-salait rakaatin khafifatain. Kamu udah sholat belum? 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini Pak Haji Syakur yang dimaksud qobliyah zuhur, qobliyah Jumat ya. Karena Nabi sedang khutbah kan. Apa jawaban sahabat? Lama ya Rasulullah, saya belum sholat wahai Rasul. Sholli rakaatain khafifatain. Ini hadis ini, sholatlah sholat 2 rakaat dulu yang ringkas aja, artinya gak usah baca Al-Baqarah, Al-Imran, gak usah. Jelas sampai sini? Hadisnya sahih. Maka fuqaha mengistinbat satu hukum ketika khatib sedang khutbah, datanglah makmum untuk salat Jumat, salat dulu kalau belum salat qobliyah Jumat, begitu. Saya pernah nanya sama Mu'alim Al-Mafurlah, guru Mu'alim, ketika ada perbedaan pendapat antara fuqaha dengan muhaddisin, antara ahli fikih dengan para ahli hadis, ayyuhuma aqdam, di antara keduanya apa yang kita pegang Mu'alim? Fuqaha apa muhaddisin? Pegang fuqaha.
pegang fuqaha. Ini yang ngomong biangnya orang. Kalau orang Betawi nggak boleh Syafi'i Hazami, kudu cek ini ya KTP-nya berarti. Assalamualaikum. Doa dahulukan fuqaha. Kenapa fuqaha? Karena fuqaha itu adalah multidisipliner. Semua ilmu dikuasain. Jelas sampai sini? Hukumnya saya mau tanya sekali lagi. Kalau khatib sedang khutbah, antum datang nih, sholat apa duduk langsung? Sholat apa duduk langsung? Jelas itu mah pegang udah. Itu hadis ya. Ada lagi hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita diajak dialog sama khatib, dibolehkan selama maslahat sholat dan maslahat khutbah. Contoh, saya khatib nih tapi nggak ada khatib ngedeprok, nggak ada. Ibaratnya diri nih sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Ingat, Allah turunkan pahala bencana musibah kepada kaum-kaum terdahulu, nabinya masih di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita akhir zaman, sudah tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redam semua murka angkara murka Allah dengan istighfar banyak. Istighfar meredam murka Allah, istighfar menahan semua bahla bencana musibah. Kalau ini umpama nih, lah ini jadi kayak khotib beneran ini. Ngambilnya kebanyakan ini. Tapi kan lumayan buat tanam potong kan? Iya. Kalau kampung ini kagak mau turun azab, nih kampung apa namanya nih? Nih saya nanya nih sama jemaah. Khotib nih. Ini kampung apa namanya? Enggak, ini di mana aja. Ini kan contoh. Ngomong atuh. Ini kampung apa namanya nih? Cipete Utara. Nah, saya ngajak dialog. Dan itu pertanyaan jawaban untuk saya kemaslahatan khutbah agar lebih lancar. Boleh itu, boleh lah. Kalau gegarukan kagak boleh. Beda dengan sholat. Memang dua khutbah Jumat menempati 2 rakaat sholat makomnya, tapi syarat rukunnya ya beda. Garuk kagak boleh, harus fokus pelototin khotibnya lurus aja. Saudara emang kagak boleh ngantuk. Assalamualaikum. Jelas sampai sini? Jawaban siapa nih? Ahli fikih. Hampir semua mayoritas fuqaha mengatakan sholat dulu. Jelas ya? Jelas hadisnya sahih. Masa Nabi ngajarin kagak benar? Kan Nabi yang ngajarin. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa itu dai mengatakan sampai begitu menggelegarnya? Ini antum nih tugas khatib dan ulama-ulama. Kalau bahasa kita gitu. Kasih tahu jemaah, bisa kagak jadi tuh sholat Jumatnya. Ya Allah ya Karim. Ani cuma khawatir kalau orang dengar masyarakat yang awam, jadi kagak sholat lagi. Jelas ya? Nah, rupanya di kalangan asfiyaillah, di kalangan para sufi memang dianjurkan kalau khatib sedang khutbah jangan sholat, udah duduk aja. Apa sebabnya? Menghargai khatib, jangan sampai terganggu. Tapi kan perintah Nabi ada, kaidahnya masuk. Sulukul adab aula minam tisalil awamir. Menjalankan akhlak, berarti kita langsung duduk kan jalan akhlak tuh. Aula, kata mereka, lebih utama daripada menjalankan perintah. Nabi kan perintahin suruh sholat, jalankan adab. Mereka para sufi langsung duduk. Di antaranya yang menekankan ini kekuatan qaul adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Jadi semuanya yang dikatakan langsung duduk ada ahli sufiyah, asfiyaillah yang ngikutin anjuran Nabi, fuqaha sholat. Jelas Nabi yang ngajarin. Maksudnya begini, maunya saya nih, kasih tahu dong. Menurut ini begini, menurut ini begitu.
sebaiknya kalau memang dia condong kepada asyaillah, menurut saya sih lebih diam aja lah duduk. Tapi kalau antum mau langsung sholat gak apa-apa, ada dalilnya kan enak begitu mah, nengah jadinya. Sampai berani mengatakan kagak sah, berarti ngomong sufi, ngomong moral hukum, nyerambet tuh keluar pagar, itu itu norma hukum namanya. Jadi nggak fair namanya. Ngomong sufi, dasarnya sufi, tapi ujung-ujungnya berani mengistinbat hukum. Bisa jadi kagak sah. Kalau dia sholat khutbah Jumat, khotib sedang khutbah, dia sholat khutbah Jumat, bisa jadi kagak sah tuh sholat Jumatnya. Itu kan udah ranah hukum, dan tidak ada yang mengatakan begitu. Mana dalilnya? Begitu. Minum dulu dah. Ustaz jadi paham nggak? Kadang paling dekat kagak paham ya. Dua-duanya boleh. Enggak, dia mah kagak penting paham kagak paham. Ntar kan dicek lagi nih video. Oh iya ya. Ya baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Seputar ini dulu nih. Seputar ini dulu, mumpung. Ya. Ya. Nunggu apa? Nunggu pas komat gitu ya. Oh, masuk juga aja. Di mana kita lihat ada ruang 01 langsung isi. Langsung isi. Hah? Itu lagi tadi kita pakai, ya kan? Artinya begini. Di sini kan dijelaskan ngomong fikih nih ya. Nah, melangkahi pundak jemaah kan haram. Illa, kecuali artinya apa? Nggak haram, ya kan? Lifurjatin, ada tempat kosong, Pak Pramono, tempat kosong. Di sini al-itlaq namanya, dimutlakan mau kapan aja. Lah khatib sedang khutbah, umpamanya nih. Ada yang batal keluar 10, atau emang kita lihat ada kosong, maju aja nggak apa-apa. Gitu, jelas ya. Mau perkara, lu kagak ngerti adab, kita pakai ilmu, gitu. Mau langsung duduk silahkan. Tapi kalau mau nungguin nanti pas komat, disamber orang biasanya. Iya Kang? Ya. Guru, sekarang kalau Jumat itu ada yang suka memposisikan dirinya di depan pintu masjid, masuklah. Nah, ini ketika kita masuk masjid, ada itu lagi sholat, lebih baik kita teruskan atau kita mundur? Apa? Jika dia lagi, kita kan nggak tahu, dia kan posisinya kan di depan pintu nih. Iya. Kita masuk nih. Kalau kita masuk, masuk kalau ada di sholat gitu kan. Kita langsung lebih baik kita maju atau kita mundur? Ya, ini kita bahas nih. Pas banget ini. Ya, habis itu paham ya. Saya baca tadi itu. Oke. Salah ya. Saya sih husnuzon aja. Ntar sekalian ya. Iya. Ya. Yang selanjutnya yang diharamkan dalam agama kita, wal murur baina yadayil musalli iza kamulat syurutus sutrah. Ini sedikit rada panjang nih ya. Sedikit rada panjang penjelasannya. Kalau kagak fokus kagak dapat. Haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat iza kamulat syurutus sutrah, apabila sudah sempurna syarat-syarat sutrah. Sutrah itu pembatas. Kalau di masjid-masjid raya sekarang dibikinin tuh guru, yang model talenan tapi dangak dia. Jadi kayak Nissan kuburan. Jadi umpamanya kalau kita sujud di sini nih, pala kita sujud di sini, sutrohnya di sini. Sutroh, pembatas. Jelas? Apa maksudnya, tujuannya? Kalau ada kita sholat sendiri, qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah, ada orang mau lewat depan kita, ada sutroh, jangan lihat di sini nih, lewat sono.
Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Lewat sini udah dikasih sutrah, maka lebih baik dia menahan 40 tahun daripada dia langsung lewat ini, lewat apa namanya, orang yang sedang sholat. Nah, sampai sini paham ya? Haram hukum. Sekarang ada lagi kesunahan ketika kita sholat. Nih biasanya kalau pakai sutrah nih sholatnya sendiri gitu ya, atau sholat kita terlambat, ada jemaah ngikut kita, khawatir orang lalu lalang, kita taruh depan kita. Kita udah taruh pembatas sutrah, orang lewat, bolehlah kita tahan dengan tangan kita. Kalau mau lewatnya dari kiri, tahan pakai tangan kiri. Jelas? Di dalam kitab Anwarul Masalik dikatakan, seandainya orang yang mau lewat di depan orang yang sholat itu masih menabrak, maka bolehlah si musalli ayadribahu, mukul dia, mukul. Buah, bener. Nih saya ngomong modalnya ini, namanya luntung saya mah. Nah, bahkan seandainya yang dipukul itu mati, meninggal dunia, fahadaro, matinya bukan syahid, sangit, sia-sia, dalam kondisi berdosa. Dan yang mukul yang lagi sholat, dia tidak wajib dikisos dan tidak berdosa, karena udah kalau sutrah, udah tahu mau lewat, kita larang, masih aja nabrak, pukul. Jelas. Habis kita pukul, apakah batal sholat kita? Enggak. Karena apa? Pukulnya ghairu mufriqah, mukulnya jangan berlebihan. Artinya kalau mukul berlebihan, batallah sholat kita. Contohnya, asal sekedar kita ngingetin, mukul sekali, oh iya, kan dia tahu itu, udah sekali, nggak batal, langsung aja sholat lagi. Tapi ketika ad-darbah al-mufritah, mukulnya berlebihan, batal sholatnya. Sekalipun dia kagak apa, nggak dosa, apa? Kiai? Bisa. Lewat sini Kiai, udah sutrah ada, dia masih lewat aja, kita tahan dong, iya kan? Bontak, tahan lagi, bontak, pukul, jual, satu, wah, berlebihan. Itu berlebihan namanya, batal. Jelas. Nah, umpamanya ngomong berlebihan nih, mukul, tetap aja nggak dikisos, dalam artian nggak dipukul lagi, nggak boleh, karena dia salah. Gitu. Sampai sini jelas. Nah, sekarang kita keluar lagi. Orang sholat di masjid, dia mau sholat sendirian, dia teledor, nggak naruh sutroh. Nah, ingat nih, sutroh itu nggak mesti itu yang kayak talenan danga, nggak mesti. Masih kayak nisan, nggak mesti. Pamannya sorban, saya mau sholat, ingat ya, kalau model sorban jangan dihamparin begini kayak model saya kalau sholat gitu, jangan. Ini karena emang lagi sholat berjamaah, tapi naruhnya seukuran saya sujud, taruhnya di sini gitu. Jelas ya? Nah, bisa naruh ini, bisa jam hilang ntar ya. Apa aja lah. Adanya ini pulpen, taruh sini, itu namanya pembatas. Jelas sampai sini? Termasuk juga orang kalau sholat di masjid mushola, dia hamparkan sejadah. Nah, ujung sejadah itu udah sutrah namanya, otomatis. Jelas sampai sini? Kalau ini enggak, nih bukan, sekalipun karena bukan usaha kita, udah ada di sini. Sekalipun udah ada kotak-kotak begitu, belum, nggak ada sutrah tuh, jadi ada usaha kita. Kita teledor, PT, sholat nggak kita taruh pembatas, ya Vi, kita teledor nih, kita sholat nggak kita taruh pembatas, orang lewat, kita tahan, nggak boleh. Permasalahan dia dosa, urusan dia. Tapi ada ulama mengatakan wajiblah ditahan juga, dua pendapat. Nah, yang kedua sepakat nih, mau yang didiemin, mau yang ditahan, sepakat.
untuk ngasih tahu dia, jangan tahan. Seandainya masih mau nubruk juga, kita pukul. Ketika dia terpukul mati, matinya syahid dan kita wajib mati. Ketika kita tahan, dia dorong, kita pukul, ternyata kagak mati, dia boleh mukul lagi, tapi jangan pas lagi sholat, habisilah kita. Dibalas, lagi sholat. Maksudnya balasnya nungguin nanti rapi sholat. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita ke pertanyaan Ustaz tadi. Setiap hari Jumat, sholat Jumat maksudnya, ada jemaah yang demen banget sama pintu. Itu kan maksudnya? Iya. Nah, kalau situ kan gak mungkin kan? Nah, jemaah demen banget di pintu. Lah kita lewat, ini kita kaget nih, bagusin lewat apa diem aja, sebab dia demen banget di pintu gitu ya. Jelas Kak? Kita lihat dulu. Mau urusan dia demen sama pintu, sama engsel, sama mur, urusan dia dah. Masalahnya dia sholat pakai sejadah nggak itu dulu, atau pakai sutroh nggak? Enggak. Hah? Enggak. Udah di kapek sendiri aja udah. Masa? Iya. Nah, teledor dia. Umpama ada orang masuk masjid kagak ngelihat dia lagi sholat, dosa dia. Gitu. Kecuali dia demen banget di depan pintu. Orang kan lewat yang di tempatnya, dia sholat pakai sejadah, ujung sejadah kita lewatin nggak apa-apa, atau naruh sutro. Jadi permasalahannya ntar dia kata gini lagi, urusan apa melu begitu, mau jawab apa coba? Bang, jangan depan pintu bang, gitu, nggak bagus. After depan, urusan apa melu? Coba mau kata apa? Jadi dosa deh. Ya, jadi masalahnya kalau dikasih tahu boleh, itu kan amar ma'ruf nahi munkar kan. Nah, kalau masalahnya nggak ada urusan sama gua, lu boleh, atau lu pakai sejadah. Tapi masa ente kagak pakai sejadah, orang yang lewat sini ente sholat di situ dosa, gitu. Itu aja ya, jelas. Ya, Ki. Masalah sutra itu kalau yang naruh sutranya orang yang mau lewat. Nah, cakep. Ucai, Cai, kata guru yang jadi begini, yang naruh sutrah itu bukannya kita. Orang sholat kagak tahu atau dia teledor nih Ustadz Bahir, orang lain nyelamatin nih, orang lagi sholat sendiri ditaruhin tuh sutrah, umpamanya kaleng rengginang gitu, apa aja lah umpamanya, wah itu mulia, bagus malah. Jadi yang dimaksud harus ada usaha dari yang orang yang sholat, maksudnya usaha dari kita nih, mau yang sholat atau yang lain nolongin. Jelas semua? Ya guru ya? Ya. Ada lagi guru? Ya. Yang lain? Ya Ustadz Bahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya. Oh lah, banyak ya. Iya. Salat. Kalau salatnya, oh iya, masya Allah. Nggak, saya pikir Ustadz Bahir selama ini kagak bisa ngomong. Rupanya bisa. Oh, nanya banyak ini. Enggak, karena ada Bang Iparnya jadi bisa. Hah? Ada Bang Iparnya. Oh gitu. Iya. Ustadz Bahir nih
apa namanya banyak ngaji Baju Syakur. Orang Bayuran, orang Juraganan, tempat saya di sono taklim loh. Malah yang ngaji. Makanya kalau ada beliau di sini semenjak tahu dari guru kita, jadi ini jiper juga kita. Nah, ini begini ayahanda. Yang pertama, sampai lupa apa tadi ya? Waktu pas. Oh iya, kapan waktunya sholat qobliyah Jumat bagi masjid yang azannya sekali? Nah, sekarang kita ngomong rumusnya dulu ya. Gak usah ngomong masjid mau azannya 2 atau 1, gak usah. Rumus awal ya. Kapan waktu sholat qobliyah? Itu dulu deh. Kapan waktu sholat ba'diyah? Maka jawabannya qobliyah ba'diyah itu termasuk sholat-sholat sunnah, namun lebih dikerucutkan lagi, namanya sunnah rawatib. Rawatib itu jamak dari rotib. Rotib itu artinya rutin. Rawatib segala rutinitas, namanya rawatib. Apa maksudnya? Sholat rawatib ini yang biasa rutinitas dikerjakan yang wajib-wajib, dia mulhakun bil wajib, dia nempel dengan yang wajib. Ketika nempel dengan yang wajib, contohnya zuhur. Kapan sholat zuhur? Ketika zawalus syamsi, ketika matahari tergelincir, masuklah waktu zuhur. Otomatis sholat qobliyah zuhur di waktu zuhur, gitu. Jelas ya Sate? Sebab begini masalahnya. Kalau patokannya azan pertama itu udah qobliyah, ternyata di Saudi Arabia, kalau yang udah pernah umroh, yang pernah sempet Jumat di Masjidil Haram, itu dia azannya 2 kali Pak RT. Azannya 2 kali. Seandainya jam 12 dia sholat zuhur, belum masuk waktu kan, tapi jam setengah 12, setengah jam sebelum zuhur, setengah jam sebelum waktu azan masuk Jumat, udah azan, peringatan namanya. Apakah itu salat qobliyah? Belum, karena belum masuk waktu zuhur. Jadi kita bisa katakan, simpulkan kapan waktu salat qobliyah Jumat? Ketika sudah zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu ya ketika masuk waktu zuhur. Sekarang zuhur jam berapa? 11.36. 11.36. Nah, 11.36 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Jumat. Maka seiring datangnya wajibnya salat zuhur, salat Jumat, maka itu juga rawatib nempel dia. Qobliyah Jumat, qobliyah zuhur, di situ tempatnya. Sekarang kita ngomong masjid yang azannya 2 kali atau sekali. Kalau azan 2 kali udah jelas dari sini ya, kayak model Al-Ikhlas. Masjid musola, masjid kantor yang azannya itu sekali, biasanya MC naik, bunyi tit, bid'ah tuh, ya zaman Nabi nggak ada tuh, itu apa namanya? Alarm. Waktu Ustadz Bahir, waktu zuhur. Ya baiklah para hadirin semua, laporan keuangan udah, macam-macam udah, ya kan? Bagi yang mau sholat qobliyah zuhur dipersilahkan, dan khatib kami silahkan naik mimbar, gitu biasanya, karena udah masuk waktu zuhur. Saya naik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muazin azan, yang lain mah pada sholat qobliyah, gitu maksudnya. Jadi masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah sholat qobliyah Jumat kapan? Ya ketika masuk sholat Jumat atau sewaktu zuhur. Gitu ya Ustadz ya? Ustadz ya? Nah yang kedua, bagaimana kalau kita tadi menyikapi ketika khatib sedang khutbah? Kalau kita mengikut kepada pendapat fuqaha, kan sunnah kita sholat ya, nggak duduk nggak? Kata Ustadz Bahir, dahulukan mana tahiyatul masjid, menghormati masjid, atau sholat qobliyah Jumat? Ayyuhumal aqdam, keduanya ini mana yang harus kita dahulukan? Maka kita lihat hunaka maratib, masing-masing sholat sunat itu ada urutannya, ada martabatnya.
Martabat paling tinggi adalah sholat tahajud, kemudian sholat duha, kemudian sholat taraweh. Di bawahnya itu rawatib, di bawahnya rawatib qabliyah ba'diyah. Di bawahnya lagi itu yang sunnah nafal mutlak, nafal rahilah, termasuk sholat tahiyatul masjid. Apa definisi tahiyatul masjid? Menghormati masjid sebagai tempat sujud. Jangan sampai kita masuk masjid kagak sujud, gitu maksudnya. Bahkan kalau orang kagak punya wudu masuk masjid, untuk menggantikan tahiyatul masjid bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali pengganti tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya, bagusan mana? Tahiyatul masjid apa qobliyah masjid? Jawabannya adalah qobliyah Jumat kita lakukan, otomatis tahiyatul masjid dapat. Ingat apa tadi definisi masjid? Tempat sujud, menghormati masjid sebagai tempat sujud. Bukankah kita kalau sholat qobliyah Jumat kan sujud juga, dan martabatnya lebih tinggi? Tapi sebaliknya, kalau ada orang khutib sedang khutbah, dia sholat tahiyatul masjid, cuma dapat pahala tahiyatul masjid, tapi qobliyah Jumat tidak dapat, karena derajatnya lebih tinggi. Duha lebih tinggi. Imam sholat duha, wah ingat nih, ada sholat sunat tahiyatul masjid, begitu kan? Maka imam sholat tahiyatul masjid, nggak lama ditelepon sama bininya, ya dong, anterin aku dong ke puskesmas. Udah tahiyatul masjid 2 rakaat, keluar langsung, pahalanya tahiyatul masjid doang, jelas. Tapi imam ingat pelajaran hari ini, oh iya pelajaran malam Senin, jangan tahiyatul masjid, masuk musola jam 9 pamannya, masuk masjid langsung sholat duha. Sholat duha ditelepon sama bininya pamannya, 2 rakaat itu udah include tahiyatul masjid, karena derajat duha lebih tinggi daripada tahiyatul masjid. Jelas sampai sini? Begitu juga orang salah puasa Senin Kemis tapi niatnya 2. Assalamualaikum. Banyak kode puasa cai, model lu nih contohnya namanya. Besok hari Senin nih, ya Allah besok saya niat puasa sunnah kayak temen-temen gitu kan, puasa sunnah hari Senin sekalian dah ya Allah ya kode puasa. Nah nggak boleh itu mah, kalian perhitungan, makanya nggak gemuk-gemuk. Kalau mau begini, niat besok mau puasa kodo Ramadan, besok Senin kan, ya Allah saya niat besok hari Senin mau puasa kodo Ramadan, titik, udah titik. Nah berkah puasa Seninnya dapat insya Allah gitu. That's right, ini bahasa Ciawi, include. Ustadz Bahir gitu ya, ada mungkin yang kurang jelas tapi gimana? Alhamdulillah ya, ya alhamdulillah. Ada lagi? Ustadz Aji Badrun? Tuh. Apa? Siapa? Ya. Janganlah. Ya batal gimana sih? Begini. Ingat gak pertanyaannya tadi? Dengar. Imam lagi, bukannya imam ini namanya imam nih. Ntar salah lagi nih. Solihin dah ya. Ini imam masjid nih. Lu ngeles aja lu. Iya, Khairul lagi sholat tahiyatul masjid. MC ini abangnya sendiri, kalau nggak disautin ngambek soalnya. Salam. Apa namanya MC ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat, wajib jawab salam enggak? Atau lagi baca Quran, wajib jawab salam enggak? Ingat rumus awalnya, apa hukum menjawab salam? Enggak,
Ya, siapa? Dengerin dulu dong. Menjawab salam itu hukumnya wajib kifayah. Tahu wajib kifayah? Satu orang mewakili, yang lain cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab antum nih, waalaikumsalam. Yang lain pada main, cukup. Tapi songong ya. Ini kan lagi sholat. Ini MC, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, abang gua nih. Salam. Batal. Iya, Pak, nggak boleh. Ini parah lagi nih. Ya, fotografer kan bedangnya ya kan. Dia nanya, imam lagi khairul lagi sholat di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Mam. Salam. Betul. Jangankan begitu, Mam. Jangankan begitu. Ente ada yang mengatakan nih, dengan mengeraskan suara, aneh ulang lagi. Dengan mengeraskan suara ente sedang sholat, niatnya ngasih tahu batal. Jelas. Sholat apa namanya? Johora, yang sir ya. Kalau yang maghrib isya siatan ya. Bismillah. Waalaikum. Oh, jawab gimana ya kan? Waalaikum. Allahu Akbar. Ya. Sama Allah. Nah, niatnya tuh mengeraskan untuk ngasih tahu batal. Hati-hati. Ya, itulah hukum. Gitu. Apalagi dijawab, Waalaikumsalam. Kan salah satu yang membatalkan sholat al-kalamu amdan, al-kalamu al-mufhimu walau harfan wahidan amdan, berbicara yang dipahami sekalipun satu huruf. Dalam bahasa Arab satu huruf ada maknanya ki itu artinya jagalah, cuma satu huruf. Apalagi waalaikumsalam banyak banget itu man, dan sengaja batal gitu. Kalau gua pakai ada huruf yang keluar kayak lagi sholat gitu, gua kan gitu. Sering tuh saya dengar. Ya nggak apa-apa itu mah. Kadang mengeluarkan huruf. Mengeluarkan huruf yang punya makna gitu. Abangnya kagak terima nih. Nah sekarang ada pengecualian. Ada pengecualian. Mengeluarkan huruf secara sengaja, kiai, tapi kagak sengaja. Sorry. Mengeluarkan huruf yang kalimat, bahkan mengeluarkan kalimat yang dimengerti tapi kagak sengaja. Contohnya, orang sholat kaget ya, geledek. Sholat geledek. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini refleks nih. Sejauh mana refleksnya di astagfirullah? Kan itu ada maknanya kan, bukan ki astagfirullah sekalimat, nggak apa-apa itu karena nggak sengaja. Tapi ketika refleksnya dia cuma sekedar astagfirullah, dia kan yang paham ya, bu astagfirullah la haula wala quwwata, nah lahnya ngelebihinnya batal. Jadi yang tahu kita termasuk orang yang latah, termasuk orang yang kalau dia tahu latahnya sampai mana cuma itu doang. Astagfirullah. Nah, asal lebihnya batal. Jadi asal tidak ada kesengajaan, insya Allah nggak batal. Gitu ya, Ustaz ya. Cukup ya. Jangan dong. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam di kholak namanya, di toilet. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Ada yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak dibalas sama Nabi. Itu Nabi. Begitu Nabi keluar dari toilet baru waalaikumsalam. Mohon maaf saya tadi toilet gitu. Langsung yang jelasin Rasulullah itu. Jelas ya? Hah? Oke. Cukup ya? Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya Sari. Ya, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna ala jami'i a'da'iddin nasran 'aziza واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتدبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الدان ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.